lanjutkan dengan kita udah bicara soal jembatan macam-macam. Sekarang kita akan bicara jembatan yang nih. Oke, kelihatan ya share-nya ya? Halo? Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat ya. Nah, kita bicara jembatan sekarang ini jembatan. Suara saya terdengar? Halo? Izin Pak, terdengar tapi kecil Pak suaranya. Kecil ya? Oke, kalau gitu saya mendekat ke laptop ini. Kita saya mana? Sebentar saya telepon. Udahlah saya ini kedengar ya? Dengar, maaf saya. Halo? Ini terdengar, Pak. Dengar ya, saya dekatin aja ya, maaf. Jadi kita sekarang bicara jembatan kabel ya, jembatan kabel. Ada dua jenis jembatan kabel. Yang pertama adalah jembatan yang kita sebut jembatan gantung atau orang bilang suspension bridge. Nah, gambarnya seperti ini nih. Gambarnya suspension bridge seperti ini gambarnya. Dia ada kabel utama. Saya mungkin gambarin saja kabel utama. Ini kabel utama nih. Ini kabel besar sekali kabel ini. Ya. Di atas pada kabel itu menggantung namanya, saya lupa. Ini namanya saya lupa. Suspender kabel. Jadi kabel penggantung ya. Kabel penggantung di sini, kabel penggantung nih, kabel penggantung. Sorry. Goyang-goyang ini kabel penggantung. Nah, di bawah kabel penggantung itu digantunglah lantai jembatan atau dek ya, di sini lantai jembatan atau dek. Nah, kekuatan utama adanya di sini. Satu di pilar, di tiang atau orang bilang pylon, orang bilang tower juga ya di sini orang bilang. Terus pylon towernya itu kalau bikinnya itu dulu tiangnya dulu. Terus kabel utama nih. Kabel utama di sini pilar, sini kabel utama. Terus digantung kabel-kabel penggantung baru bikin decknya. Nah, keuntungannya adalah ya, jenis jembatan ini bisa untuk jembatan yang bentangnya panjang, bentang bebasnya panjang. Jadi, umumnya bentangnya bebas waktu itu kita udah sempat bilang ya bahwa kalau misalnya beton itu bentangnya terlalu panjang banget, kita pakai pre-stress. Tapi kalau terlalu panjang lagi sampai misalnya ini kayak ini bisa sampai lebih dari 1 kilometer panjangnya, bisa yang terpanjang mungkin sekitar yang ada di dunia ini sepanjang mungkin sekitar 2,5 kilometer bentang bebasnya. Maka nggak ada lain kalau pakai beton, akhirnya berat sendiri betonnya akan sangat berat membebani si konstruksi jembatan tersebut. Makanya dipakai konstruksi kabel seperti ini. Saya lanjutkan dulu. Ini kabel. Ya. Ini bentuknya seperti ini kalau kita lihat di jembatan ya. Seperti ini. Ini tiangnya tadi, tiangnya.
bisa berbentuk tiang beton, bisa berbentuk tiang baja truss, bisa terjatuh komposit seperti ini. Lihat kabel utamanya ini, kabel utamanya. Kabel utamanya ini sangat kuat dan sangat berdiameter besar. Mungkin diameternya bisa sampai berapa ya? Mungkin sampai sekitar setengah meter barangkali ini kabel ini jatuh pada panjangnya. Nah, dan lihat nih gambar di deknya lantainya. Lantainya jembatan sebetulnya ini adalah baja yang kita lihat ini baja. Di atas bajanya barulah digelar perkerasan jalan raya lewat beton dan kemudian di aspal. Tapi di bawahnya ini sebetulnya adalah baja, baik baja berupa girder yang mungkin atau baja biasa, atau berupa truss, berupa rangka kecil seperti ini. Ya. Kita lihat ya yang lain, ini kurang lebih seperti begini ya datanya. Ini kita punya kalau nggak salah di mana kita itu di Jembatan Barito, ingat nggak Jembatan Barito Kalimantan yang mungkin 2 tahun yang lalu tabrak tiangnya dan bergeser kemudian runtuh. Oke. Tipe kedua adalah yang disebut dengan cable stay. Jadi tadi beda ya, ini dia suspension dia gantung di sini di suspensi, gantung suspension artinya. Nah, kalau ini cable stay. Kalau kita lihat di sini bedanya cable stay, dia hampir kiri kanan tuh hampir kebanyakan simetris. Ini ada kabel, ini ada kabel, ini ada kabel, ini ada kabel, kabel. Ya. Nah, bikinnya juga begitu nih, tiang panjang, tiang tower gitu, yang atau kita bilang pilon, namanya pylon. Nah, kemudian tarik kabel, dan di kabelnya itulah menggantung lantai jembatan atau dek, lantai jembatan atau dek. Ini juga kabel stay ini bisa bentangnya bisa bebas, bentang bebasnya bisa panjang. Salah satu contoh yang paling utama ada di permulaan adanya itu adalah di Jembatan Barelang, Batam, Rempang, Galang. Pada waktu itu saya kira, seingat saya bentang bebasnya nggak terlalu besar sih, cuma 350-an meter lah, nggak sampai 400 bebas dari sini ke sini. Ini udah sangat panjang itu, kalau untuk pakai beton udah sangat mahal. Nah, sepintas memang bentuknya hampir mirip ya, kayak begini nih. Ini saya kira di mana ya, di apa, di Suramadu kayak begini nih, mungkin Suramadu ya. Kemudian ini yang di Batam, yang saya bilang hitungan pertama orang anak negeri lah yang bisa menghitung atau membuat jembatan cable stay. Setelah itu cable stay makin populer, makin banyak di Indonesia, karena dari itu saya bilang kalau bentangnya panjang sekali, lebih ekonomis kita memakai jembatan tipe kabel. Ini saya ini sebentar. Ya, Suramadu. Ya, ini. Bentuknya relatif bagus ya. Tujuannya kita membuat ini antara lain adalah untuk kita mendapatkan bentang bebas yang panjang, atau juga bentang bebas yang cukup tinggi sehingga kapal bisa lewat. Ya. Atau kita menghubungkan dua titik, misalnya ada sungai atau lembah ya, yang sangat dalam, yang tidak mungkin kita bikin tiang di tengahnya, kita gunakan kabel stay ataupun suspension atau jembatan gantung seperti ini. Nah, ini salah satunya di mana ya? Ini dikombinasikan jembatannya. Jadi jembatannya di atasnya jembatan apa? Ini jembatan kereta ini. Ini jembatan kereta. Oke.
Ini kan ininya bentangnya jauh sekali kan dari sini. Kalau kita gunakan konstruksi beton sekalipun beton pre-stress akan sangat mahal. Jadi kurang praktis. Nah, saya hari ini kita akan mengeksplor dua ini dan kira-kira bedanya apa dan apa prinsip perhitungannya. Nah, kalau kita kembali lihat ke gambar ini, kita lihat gambar ini ya, ini saya bilang jembatan gantung atau suspension bridge. Tadi kita bilang kekuatan utamanya ada di kabel ini. Kekuatan utamanya di kabel ini. Nah, sebentar saya gambarkan. Kalau saya gambarkan, gambarkan saya punya ini tiang. Izin Pak, maaf sebelumnya suaranya sangat kecil sekali Pak. Oh, suaranya makin kecil sekali ya, saya deketin lagi deh. Sekarang kedengaran? Halo? Terdengar Pak. Oke, maaf ya. Tadi kalau saya punya tali, dia kan gitu. Kalau saya ada dua kemungkinan ya. Ini kalau saya dekatin, jadi kalau saya bilang jauh-jauh kan, dia bentuknya akan begini. Itu kan? Ya. Nah, kalau kita lihat, oh kalau gitu saya bikin sejauh mungkin, gitu ya. Saya bikin sejauh mungkin antar tiang karena saya memerlukan bentang bebas yang panjang karena ini. Tetapi kerugiannya adalah kalau saya lihat ini agak goyang dan gaya yang terjadi di sini agak goyang. Jadi gaya yang terjadi dipikul oleh gaya vertikalnya, dipikul oleh si tiang, si kolom. Semakin bentangnya semakin panjang, bentangnya yang semakin panjang, maka si kabelnya, si talinya ini akan menarik gaya horizontal lebih besar. Sehingga si tiangnya ada kemungkinan terjadi melentur, berubah arah. Jadi begini. Ya, si tiangnya kemungkinan akan bisa jadi begini. Karena kalau bebannya besar dia ketarik kan. Dia ketarik ke situ, dia tarik ke situ. Sebaliknya kalau tiangnya ini dekat, gaya horizontalnya kecil. Ini gaya horizontalnya kecil, tariknya. Yang besar hanya gaya vertikalnya. Nah, gaya vertikalnya gampang, nggak apa-apa gaya vertikalnya. Gaya vertikalnya dipikul oleh si kolom. Tinggal si kolom apa pilonnya ini, yang ini saya buat sebesar mungkin, setinggi, sekuat mungkin, sekokoh mungkin. Gaya vertikalnya punya nggak masalah. Nah, tetapi yang masalahnya adalah kalau saya panjangin adalah gaya horizontalnya, karena dia akan menarik, seolah menarik ke sana, si ini bisa menjadi melengkung ke sini. Kayak ini. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, dia ini yang tidak mungkin tidak kita inginkan. Nah, no. Paling ekstrim lagi kalau saya misalnya, paling ekstrim lagi kalau saya begini. Aduh, maaf miring gambar.
Ini panjang banget. Maka bebannya di sini akan besar sekali. Maka gaya horizontalnya sangat besar. Kerugiannya yaitu saya harus bikin tiang yang sebesar mungkin, sekuat mungkin. Padahal kita tahu tiang semakin tinggi semakin tidak kuat, semakin tinggi semakin riskan terhadap gaya horizontal. Sebaliknya kalau saya bikin tiangnya tidak tinggi, tidak mungkin karena kabelnya kabelnya melentur seperti begini. Jadi lihat aja kalau makin dia tinggi, makin dia bentangnya panjang, tiangnya akan semakin tinggi. Tiangnya semakin tinggi, kita lihat di sini. Tiangnya itu tinggi. Tiangnya tinggi. Seperti itu. Kira-kira ketinggian tiang yang kita perlukan tuh tentunya ada hitungannya ya, tapi untuk sebagai gambaran aja, kalau kita perlunya bentangnya misalnya 500 meter, maka tinggi tiangnya ini dari sini ke sini sekitar 20%-nya, jadi sekitar 1/5-nya. Jadi kalau kita punya ini 500 meter, maka kita perlu tiang sekitar 100 meter. Tiang 100 meter tingginya itu sama dengan kira-kira berapa tuh? 25 lantai gedung, hanya untuk tiangnya di sini saja, belum sampai ke bawahnya lagi. Sebentar, saya berhenti di situ dulu deh, nanti saya tanya jawabnya dulu deh. Kalau ada sebelum saya. Ada pertanyaan enggak sampai situ dulu? Izin bertanya, Pak. Itu apa Muhammad Alif Akbar, coba silakan. Sebelumnya selamat sendiri, Pak. Nama saya Muhammad Arfat Bari dari kelas RB dengan IPK 47, Pak. Saya ingin bertanya terkait Pak. Ya silakan, Muhammad Ali. Oke, terkait tadi Pak, cable stage sama ada teman saya Pak, mohon Pak, mau diminta kecilin. Oke, kecilkan. Silakan, bagus. Ini ya Pak, terkait kabelnya Pak atau mungkin sling bajanya Pak, atau bajanya itu untuk perawatan atau penggantian itu ada nggak sih Pak? Misalkan dalam berapa tahun sekali itu apa kabel-kabelnya diganti atau emang dari awal sampai akhir itu bakal pakai kabel yang itu terus Pak? Mungkin seperti itu Pak, pertanyaan saya Pak. Ya,
kabelnya diganti kalau rusak. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa. Eh, Kalau nggak ada apa-apa ya nggak ada apa. Cuma kita secara berkala memang maintenance-nya atau pemeliharaannya atau perawatan ini, pengecekan ini jauh lebih jauh lebih sering ketimbang. Bentar ya, saya pakai ini dulu. Ya. Suara saya terdengar enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi saya ke Ancol. Di Ancolnya ada restoran apa namanya, Bahari apa gitu. Sebentar saya. Yang penting masuk ya. Masih masuk Ancol ya. Sebentar. Sebentar. Salah lagi. Bentar ya. Ada yang mengganggu lagi nih. Jimbaran di Oke. Jadi kalau kita lihat kembali ke gambar ini ya. Gambar ini. Ini ke gambar ini ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat pengalaman yang saya alami, kebetulan saya terlibat kalau yang di jembatan Batam, yang paling penting ini di luar negeri mungkin nggak ada, tapi di Indonesia itu aneh juga. Itu vandalisme, artinya vandalisme tuh ada aja orang iseng gitu. Ini kan kabelnya segini nih, kabelnya gede banget jadi dibungkus. Itu ada aja orang Indonesia tuh iseng naik ke atas, mencoba menggergaji ini, mencoba mencopot ini, menjual. Kalau itu nggak terjadi ya nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau dia harusnya apa namanya pergantian ini hampir nggak ada ini. Kalau ini bukan kabel biasa ya. Gitu. Yang paling ini kadang-kadang ini apa namanya suspender ini bisa ya, diganti. Tapi kalau yang utamanya enggak kelihatannya. Nah, kira-kira itu perbaikannya yang paling pas. Apa ya? Kita juga belum punya banyak pengalaman ya di Indonesia itu jembatan kabel stay ini mungkin tahun 98 itu kira-kira. Paling tak bilang ada bunga. Dan kita ngomong mah keken. Tolong ada yang bocor suaranya. Silakan tempel kartu uang elektronik Anda untuk membayar. Thank you for Presiden Gandaria City. Hati-hati di jalan. Nah, jadi itu selama berapa sekarang udah 26 tahun nggak ada kejadian apa-apa ya. Seperti gitu. Jadi kalau dari sisi maintenance seperti itu. Tetapi memang kalau dari minggu lalu kita bicara soal structure health monitoring system. Nah, kalau jembatan seperti ini memang biasanya kita terapkan itu structure health monitoring system. Kita taruh beberapa sensor utama untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa di jembatan seperti ini gitu. Ya, karena kan kalau kita lihat ke jembatan kita khawatir lah sangat lebih riskan terhadap gangguan gitu ya, lebih riskan terhadap gangguan. Misalnya saja kalau yang kita Google itu yang terkenal ada kalau di Google misalnya suspension bridge runtuh gitu, ada di Amerika jembatan apa sih saya lupa. Ya, itu karena dia kita kalau ngomong ini kita bicara masalah vibrasi yang riskan. Nah, pada waktu itu terjadi jembatan apa ya? Tacoma kalau nggak salah.
itu angin bertiup sedemikian rupa gitu ya. Ternyata si jembatan ini kalau kita bilang ada namanya frekuensi. Jadi natural frekuensi dari si jembatan ini, sama si gaya luarnya dalam hal itu adalah angin bersamaan. Maka kalau bersamaan maka terjadi resonansi. Begitu resonansi maka amplitudonya menjadi makin besar. Nah itu goyangannya makin besar dan akhirnya si jembatan itu ambruk. Ini salah satu lah. Tapi kalau itu kan produk jembatan lama. Kalau sekarang dengan pengalaman para insinyur udah bisa mengantisipasi itu, mudah-mudahan nggak ada. Kecuali kalau tadi saya bilang di vandalisme, makanya kita taruh di structural health monitoring system, kita cari taruh beberapa sensor untuk supaya hal itu tidak terjadi gitu. Kira-kira itu. Saya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya teruskan dengan gini aja ya. Saya coba sebentar. Gambar slide yang kosong. Oke. Oke. Tadi saya sampai titik ini ya yang kita bilang. Oke. Saya teruskan seperti ini. Tadi titik gaya ini kali. Nah, kalau saya keseimbangan di titik tengah, di titik ini ya, keseimbangan di titik ini, ada gaya tarik bawah, ada gaya ke sini lagi. Perlu gambarnya. Ada gaya vertikal. Kalau tingginya adalah ini, maka ini tarik bawah situ, tarik ke sini. Ini ada reaksi ke atas, tekan ke sini. Nah, jadi gaya vertikal ini kalau kita kan udah belajar tuh di waktu jembatan Merangka. Ya, ini komponennya kan ada horizontal, ada komponen vertikal. Bawah begini, ada komponen horizontal. Nah, komponen vertikalnya ini yang menekan si tiang. Si tiangnya, jadi kalau kita bilang tiangnya, kalau kita lihat tiangnya ini ada gaya gini. Dan ada gaya horizontal begini. Nah, pertama, si tiangnya harus kuat dari terhadap gaya vertikal ini. Dan tentunya kita bisa bikin kuat lah ya. Kita bisa bikin kuat. Umumnya gaya vertikal nggak ada masalah, dalam arti kata kita dengan mudah bisa mengakomodir tiangnya. Seperti kita hitung kolom ya. Yang berbahaya adalah gaya horizontalnya ini. Kalau dia tidak bisa membuat gaya horizontalnya, maka tiangnya akan bergeser. Kalau tiangnya bergeser, katakanlah tiangnya bergeser, maka kalau tiangnya bergeser, maka talinya ini menjadi kendor. Talinya menjadi kendor, jembatannya runtuh. Ya. Nah, makanya kita harus cari keseimbangan di sini. Nah, gaya horizontalnya tadi saya bilang, gaya horizontalnya ini akan menjadi lebih besar, atau menjadi sangat besar kalau jembatannya semakin landai. Ini kan nggak terlalu landai ya. Ini. Kalau jembatannya sangat landai. Nah,
kalau kita mendesain jembatan seperti ini, kita dibatasi oleh satu adalah bentangnya panjang ya. Kita mau pilih salah satu dari dua ini. Pertama adalah tiangnya harus kuat, maka kelandaian dari kabelnya tidak boleh terlalu landai. Kalau kabelnya terlalu landai, maka gaya horizontalnya akan sangat besar. Gaya horizontalnya sangat besar, maka saya mendesain kolomnya akan lebih mahal. Nah, untuk saya menghindari kelandaian, kalau bentangnya panjang sekali, untuk saya menghindari agar dia tidak terlandai, maka tiangnya kita tinggikan. Jadi itulah makanya saya bilang, kalau kita punya bentangnya 1 kilometer misalnya, maka dari tengah kalau kita lihat, dari tengah ya, saya bilang tadi misalnya 1 kilometer, kalau sambil dari satu tengah gini, kan? Nah, kalau saya punya ini 1 kilometer misalnya, 1000 meter. Jadi dari sini sekitar 500 meter kan jadi separuhnya. Nah, ini kurang lebih 20%-nya, artinya paling minimal ini sekitar berapa nih? 100 meter. Kalau saya mau tarik dia lebih panjang, lebih pendek, maka gaya horizontalnya makin besar. Baliknya kalau saya tinggikan, supaya gaya horizontalnya nggak besar-besar, ini saya tinggikan katakanlah menjadi 150 meter. Maka kelandaiannya akan lebih bagus, dia begini. Nah, karena kelandaiannya tidak seperti ini, dia gaya horizontalnya tidak terlalu besar, atau kita perkecil gaya horizontalnya. Cuma ruginya adalah tiangnya menjadi lebih tinggi. Makanya kita ngitung dari sisi kalau untuk jembatan gantung seperti gini adalah mana yang lebih optimal antara tiangnya kita tinggikan, atau tiangnya tidak terlalu tinggi, tetapi kita harus bikin yang sangat kokoh supaya menggunakan gaya horizontalnya. Ya kita bayangkan aja deh, misalnya seperti gini. Saya ambil ekstrim nih, gambar begini. Ya. Kalau dia begini hampir lurus ya, maka kabel ini akan sangat tegang. Mikul segini, menarik segini. Sehingga si kolom ini sangat besar resikonya untuk bending seperti begini. Tarik. Sekalipun sebenarnya kita sudah mencoba mengimbangi dengan apa? Dengan kabel di belakangnya. Sini, kita tarik lagi kan kabel. Nah, ya lihat ya, perhatikan kabel di belakang ini. Coba lihat kabel di belakang ini. Nah, kalau saya punya kabel yang di belakang ini, kan supaya sama dia bisa menahan gaya tarik ke sini. Dia harus ketarik ke sini, dan di sini harus ketarik ke sini. Nah, yang bisa nahan kabel ini, jadi vertikal ditarik ini, gaya vertikal dipikul oleh si kolom, gaya horizontalnya yang diteruskan ke kabel ini, pertanyaannya siapa yang nahan si kabel ini? Nah, kalau untuk seperti gini, maka kalau perhatikan gambar, ini akan diangkur. Namanya diangker ke tanah. Bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ada angkur di sini.
tentunya angkur ini luar biasa besarnya dan ini kayak fondasi lah. Jadi fondasi ini menahan gaya horizontal ini kabel nih ya, kabel narik kan, gaya tarik, nggak ada tahan, maka kabelnya ini saya tahan di angker sini, di angker sini. Ini beton, biasanya beton fondasi berat dalam tanah. Kita ini kabel besarnya kita tanam di sini. Ya, sehingga gaya tarik, gaya horizontalnya di sini. Tadi saya bilang kalau cuma separuh, dia akan cenderung melengkungkan si kolom. Tapi kita timbangi lagi dengan gaya kabel sini, sehingga kurang lebih hampir sama. Sehingga si kolom ini tidak, atau minimal sekali gaya horizontal yang harus dia tahan. Gaya horizontalnya itu dilempar pada si angkur ini. Angker, bahasa Indonesianya angkur. Nah, angkur ini yang menahan gaya horizontal. Jadi si pembagiannya adalah dari gaya deck ini, beban dalam deck ini batan. Gaya vertikalnya ditahan oleh si kolom atau pylon orang bilang, atau tower orang bilang. Sedangkan gaya horizontalnya dilempar ke sisi kiri kanan di angkur kiri dan angkur yang kanan. Makanya kalau diperhatikan kita nggak perhatikan sini. Ini di dalam tanah sih nggak kelihatan di sini. Jadi kelihatannya bentuknya seperti ini ya. Dari sisi kekuatan, dari sisi struktur seperti ini. Nah, kita memastikan bahwa di sini harus bisa dibikin fondasi angkur yang cukup kuat memikul beban gaya tarik, hingga kalau enggak si angkurnya kan akan ketarik. Ini angkurnya berubah arah, kabelnya mengendor, jembatannya runtuh. Itu yang paling tidak boleh kita lakukan. Kalau ditanya maintenance-nya gimana? Ya itu tadi, kita tetapkan sensor-sensor untuk structure health monitoring system, memastikan bahwa ini tidak terjadi pergeseran, tegangan si kabel tidak berubah, seperti begitu. Kalau ada perubahan dari struktur, perubahan konfigurasi bisa menyebabkan perubahan tegangan, yaitu membahayakan si jembatan. Nah, contoh yang kita bilang jembatan Barito, ini karena ini ketabrak kapal, bergeser, ini mengendur, terus terjadi rubuh. Kalau jembatannya Antakoma itu lebih kepada dari gaya angin. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan apa enggak sebelum saya lanjutkan ke perhitungan untuk kabel stay. Silakan. Siapa tuh? Siapa? Silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Hilal Salam Bejo, NIM 12146064. Nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya, siapa sih? Izin Pak, sinyalnya hilang-hilangan Pak. Oh, oke. Hilal Niskala. Ya, silakan Hilal. Hilal ya? Iya Pak. Ya, Hilal. Silakan gambar Hilal. Untuk jembatan suspen cable bridge ini kan nggak ada ikatan anginnya Pak. Nggak seperti jembatan angka baja biasa. Itu mengatasinya gimana ya Pak? Kan ini bentangnya panjang, otomatis kan pengaruh gaya beban anginnya kan lumayan besar gitu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oh, gitu. Itu decknya dibikin kaku. Jadi decknya kalau kita lihat decknya itu decknya adalah rangka decknya. Jadi kalau nggak kelihatan ya gambarnya. Sebenarnya decknya itu agak apa ya namanya? Agak beda lagi nih. Sebenarnya dari beton, tetapi sebenarnya di bawahnya itu baja. Karena kabel tidak bisa langsung dicor barang beton, tapi dari kabel suspensi penggantung tadi dilariin ke decknya itu dicor oleh beton. Pengakunya di situ, gitu ya. Itu decknya kekakuannya ya seperti itu gitu. Nah, satu terus kemudian kita bilang ikatan angin bisa di atas bisa di bawah.
nggak harus selalu ikatan angin di bawah. Ada juga jembatan yang ikatan anginnya di bawah, di dek boleh aja, nggak masalah kok. Mana lagi? Jadi untuk ikatan anginnya dan pengakunya itu ada di bawah decknya itu ya Pak, di angka Di bawah pengakunya satu. Terus kalau di sini kalau di jembatan Rangka Baja ya, jembatan Rangka Baja bukan Penduk itu beda dengan kemarin kita ngomong soal kereta api ya. Kalau kereta api lewat, nah kalau kereta api. Kalau kita kena angin, sebenarnya yang lebih bahaya bukan angin tertiupnya, tetapi vibrasi karena anginnya itu kalau dikaitkan dengan jembatan. Karena kalau dari gaya angin, kecepatan angin dikali luas penampang. Kalau ini kan kayak kita jembatan baja kan, ibaratnya lubang-lubang lah, rangka-rangka begitu, beda bukan kalau jembatannya dindingnya penuh gitu. Jadi gaya angin yang cross angin itu sendiri sebetulnya bisa dengan mudah kita perhitungkan, nggak terlalu kritikal gitu. Apalagi kalau di negara kayak kita di Indonesia. Tapi yang lebih bahaya adalah jangan sampai frekuensi goyangannya itu menyamai atau mendekati dari natural frekuensi dari jembatan. Maka pada waktu ngedesain natural frekuensi jembatan, kita biasanya sudah memperhitungkan bahwa kemungkinan besar frekuensi angin yang goyangan karena angin atau karena gempa yang terjadi itu tidak mendekati dari natural frekuensinya si jembatan, sehingga bisa dihindari terjadinya resonansi yang memperbesar simpangan keputaran atau amplitudo dari goyangan jembatan. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Ini Nur Akbar. Ya, silakan Nur Akbar. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Akbar dari kelas RA, NIM 05. Izin bertanya Pak, kemarin kan untuk jembatan Rangka Baja itu cara untuk merangkainya itu per batang itu dirangkaikan di lokasi. Nah, untuk suspension brick dan cable state ini untuk pemasangan perancangannya itu gimana ya Pak? Karena kan dipikir secara logika bentangnya terlalu panjang jadi sulit untuk dilakukan gitu Pak. Ya. Nanti Nur Akbar ya lihat di YouTube banyak itu. Di YouTube lihat bagaimana orang construction suspension bridge. Ya, construction suspension bridge. Prinsipnya dari yang paling gampang jembatan gantung untuk orang, di Indonesia banyak jembatan gantung untuk yang orang ya, yang sederhana, sampai jembatan gantung yang sangat sophisticated, sangat yang di Cina itu ada sampai mungkin lebih 2 kilo atau hampir 2 kilometer lah di atas lembah yang 300 meter segala. Prinsipnya tetap sama. Yang pertama adalah dia bikin tiang. Tiangnya ya, dia bikin tiang di pijak kiri, di kanan dia bikin tiang. Kedua nih yang paling susah nih kabelnya. Nah, kan dia nggak mungkin langsung kabel besar gitu. Enggak. Permulaan kasarnya tuh dia bikinlah kabel kecil, tapi udah nyebrang dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, kabel yang permulaan itulah yang yang pegang peran utama. Jadi dengan kita punya kabel membentangkan itu, kita bisa menarik kabel sedikit itu, pada akhirnya kita bisa narik kabel yang besar. Itu aja ininya. Prinsipnya kayak kayak simple begitu gitu. Cuma kenyataannya nggak simple. Cuma prinsipnya sederhana lah, bukan simple ya, sederhana seperti itu. Nggak ada cara magic lain ya, bahwa kemudian ada kemungkinan kalau kabelnya itu kalau menyeberangi lembah dia pakai helikopter di bawah ya, helikopter dari satu kabel ke penting nyambung aja salah satu kabel ya, udah nyambung ke sebelahnya, yang lainnya bisa ikut. Itu lain soal ya, karena jadi kalau di laut dia bisa pakai kapal, kalau di sangat lembah yang itu dia pakai helikopter seperti gitu. Kalau zaman kita di mana di desa-desa di sungai itu kan orang berenang bawa kabel atau berenang bawa rakit, bawa kabel. Yang penting ada kabel satu nyampe ke situ, nanti kita
kabel berikutnya kita angkut dari kabel yang itu. Gitu ya. Itunya apa namanya metode pelaksanaannya seolah sederhana lah seperti gitu. Baik, terima kasih Pak. Nanti lihat di YouTube ya, banyak lihat di YouTube bagus, banyak yang menarik-narik. Oke, ada lagi kalau nggak ada saya lanjutkan dengan yang ini ya, yang berikutnya deh. Saya lanjutkan dengan yang berikutnya. Oke. Oke. Ya. Kita udah jembatan gantung, suspension bridge. Sekarang kita mau masuk ke jembatan, jembatan cable stay tadi. Nah nih jembatan cable stay. Coba perhatikan yang cable stay. Yang cable stay umumnya kita kan tadi saya bilang kabelnya itu menarik si kolom untuk menyebabkan gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, gaya horizontalnya itu yang paling, bukan yang paling, yang berbahaya lah, sangat berbahaya. Kalau gaya vertikalnya relatif kolom kita dengan mudah lakukan. Untuk itu, supaya nggak terjadi gaya tarik horizontal, maka gaya tarik horizontalnya itu kabelnya kita, tadi kan seperti juga di jembatan gantung, kita lempar ke belakangnya. Sehingga jadi ini juga begitu di kabel stay. Dua, kiri, kanan, seolah-olah seimbang lah, jadi seimbang. Lihat ya, perhatikan, dia menjadi seimbang. Kiri ada, kanan ada, kiri ada, kanan ada. Sehingga dia ke sini, di sini bisa diimbangi. Prinsipnya seperti itu. Ya, tinggal bedanya adalah dia ini kabelnya mengimbangi kiri dan kanan. Prinsipnya gitu ya, prinsipnya itu gitu tuh. Nah, sementara kalau jembatan gantung, nih, jembatan gantung seperti ini, biasanya ini lebih pendek ini. Kita ngambil lebih pendek daripada ini. Dan bukan keseimbangan arahnya. Nah, ya kan. Ini kan kabel, terus ini digantung. Kalau ini, seperti kita mainan lah. Kita bikin keseimbangan ke sini, kita bikin keseimbangan kiri kanan. Kalau udah kiri kanan ini kan seimbang nih. Seimbang, dia bisa berdiri sendiri, tinggal gaya vertikalnya aja. Nah, tinggal kita pastikan bahwa decknya itu sangat kaku. Decknya sangat kaku ini, ya gitu. Kita kalau mainan gini tahu lah kalau kiri kanannya seimbang, dia pasti bisa jalan di sini. Lihat nggak apa namanya bedanya? Ini prinsipnya sama ini. Ini kalau lihat lagi, ini begini ya, jembatan mana nih, cable stay. Ada yang kabelnya seperti kipas begini, ada juga yang kabelnya di atas gitu jadi satu, terus bawah gitu. Tergantung perhitungannya. Nih kayak gini kan, ini mana ya? Ini Batam ya. Ya, kabelnya lebih banyak ke atas gitu dari situ. Oke, terus bentuk pilonnya juga macam-macam, ada yang tiang di tengah, ada yang berbentuk V begini seperti ini, bentuk V ya, V terbalik ini seperti gini, gitu. Oke, temannya. Ini bagus ya kelihatannya, makanya sekarang jembatan-jembatannya yang ikonik lah bisa begini seperti gini. Pakai begini bentuknya. Ini, oh ini jembatan gantung ya, sorry. Oke. Satu hal yang kita lihat perbedaannya adalah kalau jembatan mana ya? Saya lihat, aduh nggak ada gambarnya. Coba perhatikan di sini. Kalau jembatan gantung, atau saya baliklah saya tanya ke teman-teman, apalah bedanya yang paling kelihatan langsung di jembatan gantung sama jembatan cable stay? Dari sisi tadi gambar ini, dari sisi strukturnya, coba ada yang bisa jawab nggak dari gambar ini? Bedanya apa lah? Yang paling sekali kelihatan bedanya apa? Coba kalau ada yang bisa jawab. Tadi Akbar tadi udah nanya, coba bisa nggak jawab?
Kalau menurut saya dari ininya Pak, bentuk kabelnya Pak. Kalau yang kabel state ini kan bentuknya kayak V kayak gini. Kemudian yang apa suspension bridge tadi bentuknya ada landainya gitu Pak. Terus apa lagi ya, yo? Itu benar, benar. Nah, kalau kita lihat ya, kalau jembatan kabel listrik, kabelnya itu langsung mikul deck. Mikul deck ini, mikul bagian ini mikul sebagian ini mikul sebagian ini mikul sebagian ini. Kalau yang kabel listrik kan enggak, kabelnya satu, kabel utama, ini enggak ada kabel utama sama semua. Ini kabel utama, ini baru enggak digantung, ini baru digantung ke sini. Itu maka namanya ada jembatan gantung. Ini gantung jadi, gantung ke sini. Sangat terpengaruh ini. Kalau ini kan masing-masing kasarannya gini, masing-masing ambil bagiannya deh, gitu. Ini digantung ambil sebagian ini gantung bagian ini. Jadi kalau kita bikin apa? Bikin sebentar. Seolah-olah gayanya ini kan, Bani. Ini dia hanya mikul ini mikul ini mikul ini mikul, kasarnya gitulah. Nah, semua sigma vertikalnya dipikul tentunya oleh psikolog. Ya, sampai di situ. Kalau ini kan dia pikul, tapi pada akhirnya harus dilempar semuanya ke sini nih. Ada angkernya. Kalau di sini ini nggak ada angkernya. Makanya jangan heran kalau di jembatan apa namanya kabel state itu umumnya bisa saya lihat gambarnya. Banyak sekali kalau lihat nanti kapan bisa lihat di YouTube ya. Salah saya gambar sebentar. Oke. Kalau jembatan yang di mana ya, di Cina kalau nggak salah, dia punya bisa jembatan kabel stay, ini lurus ya maksudnya. Terus ini kabel stay lagi, di sebelah sininya bisa kabel stay lagi, bisa sederet, gantung bisa beranjak, karena dia tidak perlu tidak mengharuskan dia mempunyai angkur di sini. Nah, sementara kalau jembatan jembatan gantung, nanti saya bilang dia harus dilempar ke darat, tetap harus ada dilempar ke darat sini di ujungnya. Ya. Kekuatan utamanya di sini nih, untuk gaya horizontalnya. Oke, ini gaya horizontal ini yang dia pikul. Kalau ini kan dia sendiri dengan keseimbangan antara mereka sendiri, antara masing-masing. Jadi kalau dilihat jembatan bisa ada beberapa ini. Kalau saya nggak bisa share di YouTube-nya di sini. Seperti itu. Ya, di mana ada? Enggak ya? Enggak punya. Enggak ada. Nggak tahu saya bisa share nggak sebentar ya? Coba. Bisa share nggak dari YouTube ya? Sebentar.
Bentar ya, saya coba share. Salah. Ini bisa saya share nggak? Ntar lihat ya. Sebentar. Ada nggak saya share ini? Kelihatan nggak ya? Ada, Pak. Hah? Bentar. Ini ya, Oke. tapi gambarnya kelihatan ya? Sedikit tapi ya. Oh, salah. Oke, saya stop dulu deh. Stop share. Dan coba saya lihat gambarnya aja. Bentar. Kelihatan ya gambar ini ya? Kelihatan nggak gambar ini? Halo? Hah? Nah ini kan model apa gambar jembatan kabel stay yang berturut-turut nih, berturut-turut seperti gitu. Jadi dia nggak perlu diangkur ke belakangnya karena memang ini diupayakan kurang lebih gaya horizontalnya bisa diimbangi kiri kanan seperti gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi enggak? Si apa nih? Si si apa nih? Siapa nih coba nih? Muhammad Rozak. Menyimak enggak Muhammad Rozak? Yang gambarnya kereta api aja. Muhammad Rozak? Nggak ada Muhammad Rozak orangnya ternyata. Ternyata orangnya nggak ada. Muhammad Rozaknya cuma gambar kereta api aja. Muhammad Rozak, Bu Nur Magita yang kuliah gambar kereta apinya. Ini aja satu lagi nih Muhammad juga nih namanya Muhammad Reza Mahendra. Muhammad Reza Mahendra. Jadi Bu Norma teman-teman banyak yang kuliah gambar kereta apinya aja tapi orangnya nggak ada. Muhammad Reza ini banyak sekali namanya pakai Muhammad nih. Muhammad Rozak, Muhammad Reza Mahendra, Muhammad Nur Akbar, Muhammad Ali Akbar juga ada ya. Sekarang Muhammad Reza Mahendra coba Muhammad Reza Mahendra bisa ngikutin enggak? Udah bangun? Iya Pak. Iya Pak, yo. Saya tanya kalau menyimak tadi di jembatan kabel stay tadi sama jembatan gantung. Salah satu bedanya langsung kelihatan apa dari sisi struktur? Kan Muhammad Reza nggak menyimak Muhammad Reza. Muhammad Alif, coba Muhammad Alif. Coba Muhammad Alif. Oke, izin Pak, untuk perbedaan utamanya itu di kabelnya Pak. Jadi kalau di suspension bridge itu main kabelnya itu masih ada lanjutan kabel atau kabel di sini. Mungkin kalau tadi di gambar namanya suspender ya Pak, kayak
lanjutannya Mhm. buat ke deck. Sementara Nah. kalau yang cable stay itu dia dari tower Langsung ke ya. decknya, Pak. Jadi nggak Oke. sebenarnya kabel utama gitu, nggak ada kabel utama, nggak ada kabel sekunder ya, Pak. Kan gitu. Oke. Apalagi kalau kabel kalau yang ada angkurnya Oke. apa yang ada kenapa? Di jembatan apa? Sama itu, Pak, kalau untuk bebannya sendiri atau yang beban lateralnya kalau misalkan di suspension bridge itu dia ditahan pakai anchor, Pak, yang di Bagus. ujung. Sementara kalau yang di cable state itu karena dia kabel utama semua jadi langsung dibebani ke decknya juga untuk menahan beban lateral selain beban horizontal ditopang sama tower, Pak. Ini yang bicara siapa sih? Muhammad siapa tadi ini? Muhammad Alif, Pak. Muhammad Alif, mana orangnya? Oh, saya nggak lihat wajahnya. Oh, Muhammad Alif nih, Muhammad Alif Akbar. Iya, Pak. Ah, Bu Norma ini pintar nih Muhammad Alif Akbar, menyimak ya. Saya kira tidur tadi, enggak ternyata ya. Cuma tadi aja tuh temennya yang Muhammad siapa satu lagi Muhammad Rozak tuh masih nggak ada tuh. Nah, Muhammad Alif, makasih Muhammad Alif. Ini mbaknya nih, RB Helen Dara Paula. RB Iya, Pak. Helen Dara Paula bisa ngikutin enggak? Bisa, Pak. Oke, oke. Kalau di Indonesia udah pernah lihat jembatan kabel stay sama jembatan gantung? Kalau secara langsung belum sih, Pak. Oh, dan dia dari mana? Dari orang mana nih, Mbak Nidara Paula? Orang Bandung, orang Lampung, orang Orang Lampung, Pak. Lampung. Nanti kalau kapan jalan-jalan ke Batam udah pernah? Belum, Pak. Oke, nanti kalau jalan-jalan ke Batam lihat ada jembatan kabel stay ya. Lihat itu kalau belum lihat juga nanti lihat di YouTube lah. Lihat di YouTube minggu depan nanti kalau ada apa sebelum kuliah mau ditanya lagi silahkan ya. Kalau sebelum ngelihat kan pandangannya agak beda ya kalau dari sebelum melihat itu. Tadi pertanyaan siapa tadi Muhammad apa tadi memang menarik tuh tadi. Pak bikinnya gimana tuh? Memang kalau untuk yang apa jaraknya begitu jauh ya, begitu jauh ternyata mekanismenya sama seperti bikin jembatan gantung. Kalau di kampung-kampung ini orang kota semua barangkali ya. Kalau di kampung itu banyak jembatan gantung pakai kabel kan ada. Coba deh lihat cara jembatan gantung itu di apa? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat jembatan gantung yang sederhana di kampung-kampung atau di desanya? Nggak pernah lihat ya orang kota Nggak semua pernah, ya. Pak. Eh? Pernah, Pak. Di mana lihat Bar? Dekat rumah saya, Pak, di Citayam, Pak. Jadi Di jembatan Citayam. gantung, ya jembatan gantung di Sungai Ciliwung, Pak. Oh, Ada jembatan gantung ya. di situ. Iya, dia pakai Iya. besi sama besi seng sama ya itu pakai sistemnya jembatan gantung, Pak. Iya, nah itu. Nggak ada pilar ke bawahnya. Iya, prinsipnya sama seperti itu. Prinsipnya sama seperti itu. Jadi dulu itu orang jadi gini, lucunya memang gini keadaan struktur ya. Kalau struktur konstruksi itu dulu sebelum ada beton, sebelum ada apa, orang terus berpikir, saya mau bikin jembatan terus gimana? Pakai kayu terbatas. Akhirnya apa? Pakai kabel, pakai tali lah. Zaman dulu pakai tali. Bahkan kalau di Sumatera Barat itu salah satu desa mana tuh ya saya lupa. Kita pernah kesana ninjau tuh. Itu dari akar pohon. Dari akar pohon, ya, terus digantung, dibikin itu jembatan gantung. Prinsipnya jembatan gantung. Nah, sekarang kalau di desa-desa dulu kita pakai kabel baja. Pakai kabel baja terus kita gantung ya, tapi mungkin dulu juga belum terlalu dihitung kali lah. Pakai feeling aja terus kuat, nggak kuat gitu kan itu. Gitu. Nah, ternyata dengan ada kemajuan zaman makin modern, kita bisa bikin jembatan baja, rangka baja, kita bikin yang rangka baja. Dengan yang lebih modern lagi, kita bisa bikin jembatan pakai beton bertulang, beton prategang, kita bikin beton bertulang, beton prategang. Ternyata kalau kita perlu yang jembatan yang lebih sofistikated lagi, lebih panjang lagi, ternyata prinsip awal dari yang paling awal tadi jembatan gantung justru yang kita pakai. Ya, prinsipnya sama seperti itu. Jadi apa? Sebelum ada sekolah teknik sipil, sebelum ada apa? Dulu juga masyarakat by feeling ya, by feeling. Kalau sekarang by hitung. Ternyata dengan hasil perhitungan kita makin advance, kita bisa
membuat jembatan yang kurang lebih prinsipnya hampir sama dengan yang dulu gitu. Oke, ya, makasih Ali Akbar nih. Oke. Cuma memang jembatan gantung orang yang nggak kuat lah ya untuk mau jembatan untuk mobil, untuk apa namanya, untuk kereta apalagi. Itu kan juga kabelnya coba kabel baja seling begitu aja kan ya. Kalau yang tadi itu kabel apa namanya jembatan gantung yang serius, kita bicara kalau belum melihat fisiknya mungkin susah ya, belum melihat fisiknya. Adalah kabel yang tadi itu, yang kabel utama yang saya bilang melandai itu terdiri dari ratusan kabel kecil-kecil yang dipelintir. Ya, jadi isinya tuh kabel kecil seperti begini, itu ya, yang apa ya namanya, ya besar, jadinya diameternya besar, mungkin sampai sekitar mungkin diameternya bisa sampai 40 cm gitu. Tapi di dalamnya ada ratusan kabel kecil. Seperti kalau dulu kita ngelihat kabel telekom atau kabel PNI itu kan dalamnya bukan satu kabel, itu dari puluhan kabel. Nah kalau ini dari ratusan kabel, kira-kira seperti itu ininya. Oke. Ada lagi pertanyaannya. Nah, ke saat tadi yang kita lihat di situ, tanda petik kelemahan, bukan kelemahan ya, syarat untuk membuat kabel jembatan gantung yaitu ujungnya itu harus bisa ditanam. Jadi kalau kita di ujungnya nggak ada tanah yang bisa kita tanam angkur yang kuat, ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau zaman dulu kalau di kampung ya kita tanam atau kita ikat lagi di pohon atau di mana kita ingat. Pokoknya gaya horizontalnya itu tetap harus ada yang nahan. Ada beda dengan jembatan kabel stay. Sebenarnya yang lebih modern sebetulnya jembatan kabel stay lah. Zaman dulu orang belum terlalu kepikir bikin jembatan kabel stay seperti gitu. Karena apa ya namanya, agak lebih nggak bisa kita bikin secara sederhana kecuali di mainan ya, di mainan kita bikin kabel stay seperti begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mbak Citra ini, RB Citra Hutapea ya. RB apa sih artinya RB? Kelasnya, Pak. Oh, kelas RB, oke. Saya kira Citra, gimana Citra? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Oke. Bu Norma, Bu Norma ada ya? Bu Norma Izin, ada Pak. ya? Batal. Masih ada, Pak. Ada, masih ada ya Bu Norma. Bu Norma barangkali itu dulu lah karena ini saya juga nggak bagus sambil jalan.